Bunda. Kajian hati, tenangkan hatimu. Ada Mbak Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna dari Semplak Bogor. Saya ingin bercerita tentang bapak kandung saya. Dari kecil keluarga saya broken home sebelum saya masuk sekolah dasar. Sampai pada tahun 2015 mama saya kembali ke Yang Maha Pencipta. Saya punya ayah kandung dan sampai sekarang pun masih hidup. Tapi saya tidak mempunyai peran itu dari saya usia dini. Karena dia tidak peduli sama sekali dengan saya. Sampai saya menikah pun saya memakai wali hakim. Karena saya sangat membenci beliau, dia tidak menafkahi saya dari sejak dini. Di tahun 2022, Hari Raya Idul Fitri, saya mengunjungi beliau. Saya mengajak beliau untuk ziarah ke makam mama saya. Ayo Pak, kita berziarah. Nanti saja. Begitupun dengan mama tiri saya. Setiap saya ke sana tahun 2022 saya sempat menginap di bulan Ramadan. Tidak ada etika baiknya kalau saya datang. Dan saya pun sampai lelah untuk mengunjungi beliau. Hati saya rindu hati saya. Cuman hati saya sangat membenci, tapi saya rindu. Apakah saya berdosa membenci seorang ayah kandung, sedangkan sikap dia tidak peduli dengan saya dan dianggap saya tidak pernah ada dalam keluarganya, ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahilman sangat merasakan seperti apa perasaan Mbak Yulia karena pernah kecewa dengan laki-laki yang seharusnya jadi rumah, tapi malah kemudian jadi laki-laki pertama yang mengecewakan dalam hidup. Yang pertama, nasihat AA untuk semua para ayah. Belajar ya jadi ayah yang baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunafsiranihi au yumajjisanihi. Maka lingkungannya lah dalam hal ini, maka orang tuanya lah dalam hal ini, maka ayahnya lah yang menyebabkan seperti apa tumbuh kembang seorang anak ketika nanti dia beranjak dewasa. Disakiti oleh orang tua itu traumanya sangat dalam. Apalagi anak perempuan, cinta pertamanya siapa? Ayah. Maka untuk para ayah, khususnya yang punya anak perempuan, belajar jadi sosok laki-laki terbaik. Karena ternyata sosok perempuan akan tumbuh menjadi perempuan yang seperti apa ke depannya, tergantung bagaimana kehadiran ayah di masa kecilnya. Nasihat yang kedua, Teteh, kalau ditanya berdosa atau tidak, tentu seorang anak bagaimanapun keadaan ayah, orang tua, harus tetap menyiapkan ruang di hati untuk memberikan rasa maaf walaupun berat. Bagaimanapun ada darah beliau yang mengalir di darahnya Teteh. Maka pelan-pelan, walaupun berat memang, coba memaafkan, coba cari alasan, punya inisiatif untuk menjalin lagi kebaikan. Kalau Teteh merasa berat untuk menyambungkan, cari pihak ketiga sebagai penyambung atau perantara untuk mengakurkan. Semoga dengan kajian hati, Teteh berani bercerita sama kita, ayah juga menyaksikan. Semoga setelah acara ini dua-duanya saling melembutkan hati. Teteh pelan-pelan untuk tidak membenci, Bapak pelan-pelan memperbaiki diri sebelum terlambat, sebelum semuanya selesai dan usai.
Ada hadis yang mengatakan kalau engkau sedang kesal sama seseorang, marah kepada seseorang, berapa waktunya? 3 hari. 3 hari ini punya makna sebenarnya. Hari yang pertama untuk terima kalau kita sakit hati. Hari kedua untuk mencari alasan agar kita bisa memaafkan. Dan hari ketiga adalah hari terakhir untuk kita menyampaikan, aku maafkan dan berdamai dengan semua kesalahan. Dan ingat ya, kenapa dalam Islam kita tidak boleh membalas orang yang menyakiti kita? Karena biarkan Allah yang membalasnya. Setuju? Allah tahu gak sakit hati yang kita rasakan? Allah tahu gak air mata yang keluar atas sakit yang kita rasakan? Tahu. Jangan sampai tangan kita yang membalas kelakuannya. Cukup Allah yang menghitung semua kelakuannya. Teteh jangan benci ayah. Justru ayah salah, ayah banyak dosa. Semoga kebencian di hati teteh pelan-pelan pudar dan hilang. Doakan semoga ayah berubah sebelum ajal menjemputnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah semoga hari ini kita semua banyak mendapatkan kebaikan. Dan insya Allah banyak mendapatkan pelajaran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, siapapun di antara kami yang sedang diuji dalam hidupnya. Baik ujian rumah tangganya, ujian di keluarganya, ujian anak-anaknya, ujian rezeki pekerjaannya. Kuatkan hati dan tubuh kami untuk menghadapi setiap ujian yang Kau berikan kepada kami. Berikan jalan keluar terbaik untuk kami atas setiap masalah yang sedang kami hadapi. Lapangkan urusan kami, mudahkan jalannya untuk kami. Ya Allah, temani kami, bersamai kami. Jangan tinggalkan kami. Sayangi kami dalam kasih sayang-Mu. Engkau boleh menguji kami dengan ujian apapun. Asalkan semua ujian itu adalah cara-Mu mendekati kami. Cara-Mu merindukan kami. Ya Allah, jika dunia ini adalah titipan, titipkan kepada kami yang baik-baik. Jika dunia ini adalah titipan, titipkan kepada kami sesuatu yang berkah. Cukupkan kami dengan yang halal. Jauhkan kami dari yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, cukup letakkan dunia di tangan kami. Jangan Engkau simpan dunia di hati kami. Cukup hanya Engkau di hati kami. Agar kemudian hati ini diisi dalam kebaikan kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dunia ini memikat, namun hanya sesaat. Jangan biarkan hatimu tetap menetap di tempat yang akan musnah. Dan akhirnya saya Meisya Siregar, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di kajian hati berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.